Halo, nama saya Siti Masyita dari Learning Track Microsoft Productivity 007, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mendemokan hasil capstone project saya di bidang pendidikan. Adapun bidang pendidikan merupakan salah satu startup, yaitu Mari Belajar, yang berfokus pada bidang pendidikan berbasis teknologi informasi, khususnya teknologi Microsoft, yaitu Microsoft 365 yang mendukung peserta didik dan Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar secara daring mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat keikutsertaan kegiatan. Solusi yang diharapkannya terdiri dari membuat fitur pendaftaran dengan Microsoft Form atau Power Apps, kemudian menyimpan data di SharePoint atau berkas Excel yang tersimpan di OneDrive, kemudian mengirim konfirmasi pendaftaran kepada peserta menggunakan Outlook, template, atau mail merge, lalu mengotomasikan pengiriman email berisi kalender jadwal kegiatan kepada daftar peserta yang akan hadir dengan Power Automate, lalu membangkitkan sertifikat kehadiran dengan PowerPoint dengan bantuan mail merge, lalu merekam umpan balik dengan Microsoft Forms, serta menampilkan hasil umpan balik dalam grafik atau tabel dengan Microsoft Excel. Mari kita lihat demonya. Nah, di sini saya telah menyiapkan salah satu Microsoft Form saya yang telah saya buat, yaitu terdiri dari nama, email, universitas, dan juga ini dalam kegiatan webinar Fun English, yaitu webinar yang membahas tentang betapa menariknya bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah akun, mengisi data bisa dengan kita. Kemudian kita dapat melihat hasilnya di buka Excel. Namun perbedaannya ialah kita harus mengupdate. Kita harus mengupdate-nya agar terlihat. Nah, di sini terlihat saya telah mengisi dengan nama yang sama, namun fakultasnya berbeda. Nah, kita harus mengupdate-nya, sedangkan di satunya lagi dia terupdate sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan bantuan oleh Power Automate. Nah, mari kita lihat alur Power Automate-nya bagaimana agar dia bisa update sendiri tanpa harus kita update-kan. Nah, di sini terlihat ada tanggapan dari Microsoft Forms, lalu trigger-nya yaitu ketika tanggapan baru dikirim, lalu terdiri dari ID formulir, kemudian kita lanjutkan tindakan selanjutnya atau langkah barunya yaitu menggunakan Microsoft Forms lagi untuk mendapatkan detail tanggapannya. Nah, nama formulirnya, kemudian ID respon, lalu kita sambungkan dengan atau langkah selanjutnya itu dengan Excel yang memilih add a row into table. Mengapa? Karena row-nya yang akan terupdate secara otomatis. Nah, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu format Excel-nya. Nah, yang sudah rapi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, jadi sebelum itu kita telah membuatnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita isi foldernya, filenya di mana, namanya, kemudian terdiri dari nama, email, universitas. Nah, ini akan secara otomatis akan kita pilih melalui apa yang ada di Forms. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengirimkan konfirmasi pendaftaran dan juga jadwal kegiatan.
Nah, yaitu dengan Power Automate juga dapat kita lihat di konfirmasi webinar. Ini bisa apa saja ya namanya. Saya memilih konfirmasi pendaftaran. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu melalui forms yang telah kita sediakan, detail tanggapan, lalu kita memilih auto dengan kirim email V2, yaitu lalu kita mengisi kepadanya kita dari forms, kita input, kemudian subjeknya kita isi sesuai konfirmasi webinar, lalu diisinya kita mengisi redaksi konfirmasinya. Kemudian kita dapat melampirkan kalendernya di lampiran. Nah, ini salah satu contoh email yang telah jadi. Lalu kemudian kita membuat sertifikat dari mail merge. Nah, data atau yang telah kita download di Excel ini sebentar. Oke. Enable editing. Nah, data ini akan kita mail merge-kan ke Word. Ya, di sini kita pilih mailing. Karena kita ingin membuat sertifikat, maka kita hanya membutuhkan nama. Itu di select recipient, kita milih use an exiting list. Kemudian kita pilih file yang tadi, file Excel-nya. Kita open, namun karena saya sudah mengopenkannya. Kemudian kita pilih insert merge file, itu nama. Karena kita hanya membutuhkan nama untuk membuat sertifikat, kita pilih nama. Lalu kita finish. Oke. Nah, di sini udah ada contohnya. Ini udah double-double sama dokumen sebelumnya. Kemudian dari ini kita save dulu nantinya. Kemudian kita sambungkan ke PowerPoint. Dimana ini dia. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Pertama kita new slide. Kita Ctrl N ya. Kita new slide, lalu kita pilih slide from outline. Kita pilih daftar peserta, insert. Oke. New slide from outline, kita coba lagi. Kita tunggu loadingnya. Di sini space-nya yang kosong bisa kita hapus. Nah, kemudian kita format background, picture of texture fill, kita pilih insert from a file, kemudian kita pilih certificate. Template yang udah teman-teman sediakan semuanya. Nah, namun posisinya ini masih di sini, jadi kita akan membuatnya dengan otomatis, yaitu di slide master. Kita dapat memilih posisi yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan, kita bisa hapus. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, kita insert juga.
template-nya, kemudian kita posisikan sesuai kebutuhan, sesuai posisinya. Nah, sudah selesai, kita close master view-nya, kemudian kita select all, lalu kita layout. Nah, kita pilih yang sudah, maka otomatis dia akan posisinya akan menyesuaikan. Lalu kemudian kita membuat data ini ya, form feedback. Sama seperti sebelumnya, kita membuat form feedback-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita download file Excel-nya, kemudian kita jadikan, kita edit sehingga terlihat hasil chart-nya dan juga tabelnya. Nah, di sini ya, untuk tabel chart-nya kita bisa dapatkan di insert atau sisipkan. Nah, datanya kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Mungkin dari sini hanya itu saja yang dapat saya presentasikan, saya demokan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya masih belajar. Sekian, terima kasih.